Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Saudara-saudara rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-9, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Nah, perhatikan ayat ini. Allah memberikan informasi kepada kita bahwa dalam Al-Quran itu ada kelurusan. Maknanya Al-Quran semestinya menjadi prinsip dasar dalam kehidupan kita, menjadi peta dalam kehidupan kita. Kenapa? Sebab dalam Al-Quran ada kelurusan, ada jalan yang dituju secara lurus. Artinya kalau kita ingin memiliki jalan yang benar, maka semestinya peta yang kita gunakan adalah Al-Quran. Kita hidup di dunia ini tentu tidak bisa membuat aturan sendiri semau kita, karena pada dasarnya kita terlahir tanpa kemauan diri kita. Kita nanti juga mengakhiri hidup, kita mati, kita meninggal juga tidak tahu kapan dan di mana, bagaimana dan akan kemana. Maka kalau kita tahu bahwa kehidupan kita ini akan berakhir dan kita telah sepakat bahwa di akhir setelah kehidupan nanti akan ada ketentuan nasib, maka yang menentukan nasib itu siapa? Allah. Jadi lumrah seandainya dalam hidup di dunia ini kita menjadi orang yang mentaati Allah. Kenapa? Sebab nasib kita sepenuhnya ada pada Allah. Baik ketika kita masih hidup di dunia ini ataupun nanti setelah kita sudah tiada. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa hidup kita ini dipegang oleh Allah, bahwa kita ada dalam kekuasaan Allah, tentu dalam hidup ini juga kita tidak boleh membuat aturan sendiri, apalagi aturan yang berlawanan dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan. Nah, aturan apa yang sesuai dengan apa yang Allah perintahkan? Yaitu aturan yang berdasarkan Al-Quran. Al-Quran yang berdasarkan wahyu. Maka mestinya kita harus menjadi seseorang yang berjiwa Al-Quran, bermental Al-Quran, berkepribadian Al-Quran, supaya dalam kehidupan kita senantiasa lurus sesuai dengan Al-Quran. Dengan kata lain, Al-Quran haruslah menjadi pedoman hidup kita. Maka segala sesuatu kalau kita jalankan sesuai dengan rambu-rambu Al-Quran pasti menjadi baik. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita jalankan dengan hawa nafsu yang bertentangan dengan Al-Quran pasti menjadi buruk. Di level diri kita pribadi misalnya, kalau kita menerapkan Al-Quran tentu jadinya akan baik. Kita bisa berpakaian secara syar'i, kita bisa memakan, minum sesuatu yang halal. Coba kalau tidak berdasarkan Al-Quran, mungkin kita bisa makan minum tidak peduli
halal atau haram, yang penting nikmat. Berpakaian juga begitu, kita sudah tidak lagi menimbang mana yang baik dan buruk menurut Al-Quran, tapi berdasarkan keinginan, berdasarkan fashion yang sedang berkembang di zaman kita. Masya Allah. Di dalam kehidupan sosial juga begitu, kita punya tetangga, kita punya teman lawan jenis, bagaimana cara bergaulnya. Seandainya kita terapkan Al-Quran di tengah-tengah pergaulan itu, tentu pergaulan yang terjadi akan bagus, akan menjadi pergaulan yang syar'i. Jika tidak ada Al-Quran, dipastikan akan ambiar. Nah, jadi dalam seluruh aspek kehidupan ini, semestinya Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Karena kita tentu suatu saat ketika ditanya oleh Allah apa yang kita lakukan terhadap Al-Quran, kita tentu ingin menjawabnya bahwa kita adalah bagian dari orang-orang yang memperhatikannya, yang menerapkannya, yang mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kata Nabi, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini adalah bulan Al-Quran, maka marilah kita tingkatkan perhatian kita terhadap Al-Quran, kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kita perbaiki akhlak dan diri kita dan kepribadian kita untuk senantiasa sesuai dengan apa yang telah Al-Quran inginkan. Terakhir, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan bagi kita semua, bahkan Nabi pernah menyampaikan pesan Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat bagi ahlinya. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa mencintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat dalam dakwah dan ibadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.